Alhamdulillahilladzi amarana an nata'awana 'alal birri wattaqwa wa la nata'awana 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Katabas sa'adata liman 'amila syara'i'al Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu rahmatan lil 'alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang khatib bacakan terdapat dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Dalam bahasa kita, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam syurga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada ayat tadi Allah dengan tegas memerintahkan kita untuk selalu istiqamah dalam hidup ini. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi kita, seharusnya kita orang beriman selalu istiqamah dalam menjalani kehidupan ini, tetap dengan penuh keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu konsisten dengan iman kepada Allah, taat kepada perintah Rasul, dan selalu kita menunaikan kewajiban kita walaupun kita sedang menghadapi berbagai cobaan hidup. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sampai saat ini
kehidupan Banda Aceh dan sekitarnya. Pandemi ini masih tinggi dan status masih merah, di mana dengan kondisi itu kehidupan kita, ekonomi sulit, lapangan kerja semakin sempit, gerak kita semakin tak leluasa untuk apa yang akan kita laksanakan. Namun berdasarkan ayat tadi, walaupun kondisi dalam keadaan sempit, pekerjaan sulit dan sebagainya, Allah perintahkan kita untuk terus istiqamah dalam agama. Tidak boleh goyah iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terus, bahkan kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, namun dalam usaha kita untuk terus tingkatkan iman, amal soleh, beristiqamah sebagaimana perintah Allah, namun tantangan lain selalu ada yang akan mengajak kita untuk mungkin keluar dari jalan yang Rasulullah telah bentangkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak tantangan ada dalam diri kita berupa nafsu kita yang cenderung mengajak kepada kejahatan. Namun orang-orang beriman, orang-orang yang istiqamah dapat mengontrol nafsunya dalam menjalani, dalam mematuhi untuk terus terjaga dari jalan-jalan yang ternodai. Di luar kita Allah ciptakan ada iblis, ada syaitan yang tak pernah bosan menggoda kita, membawa umat manusia ke jalan yang telah Allah bentangkan begitu indah untuk kaum muslimin. Tetapi iblis syaitan ini tidak pernah menyerah untuk menggoda kita, membawa kita ke jalan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hal ini dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf misalnya. Qala fabima aqwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi manusia, menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur taat kepadamu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seorang penafsir dalam menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksudkan iblis datang menggoda kita dari depan kita. Bentuk yang digoda kita adalah dengan mengacaukan iman dan keyakinan kita kepada Allah, baik terhadap yang nyata maupun yang gaib. Mereka akan meragukan kita terhadap siksa kubur. Iblis membisikkan dalam hati kita tidak ada hari bangkit, tidak ada syurga neraka dan sebagainya yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ini berhasil, maka mereka telah menang dalam menggoda kita sebagai anak Adam. Lalu dari belakang syaitan menghias perkara dunia dengan indah, sehingga manusia kadang-kadang lupa mengejar jabatan, mengumpulkan kekayaan, rumah harus mewah dan sebagainya, sehingga lupa terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi oleh syaitan dan iblis ini, sehingga terus larut dalam mengejar dunia, lupa terhadap akhirat. Dari kanan mereka membuat
manusia membuat kita menunda-nunda kebaikan yang telah Allah dan Rasul contohkan kepada kita. Begitu azan dikumandangkan, dibisikkan pada hati, dalam hati kita, luhu panjang wate entre popoh le mentang jita salat. Begitu asar, begitu semuanya dibisikkan, bisa kita tunda. Zakat, untuk zakat profesi mentang diperdebatkan oleh ulama Hanapu Bayu Yele. Sedekah kita masih kurang, miskin nanti wate kaya baru tam terkah. Wakaf begitu indah, sebuah amalan saleh yang begitu baik yang akan mengantarkan kita ke syurga, tetapi dibisikkan dalam hati kita, untuk apa kita wakafkan? Untuk anak, istri dan keluarga saja masih sulit dan sebagainya dan sebagainya. Begitulah iblis dan syaitan menggoda dalam hati kita. Kemudian mereka datang dari kiri kita dengan menghias kejahatan itu seolah-olah nampak indah di mata kita. Ada judi online dihiasi dengan baik, itu adalah jalan untuk cepat kaya. Perzinahan seolah-olah indah sekali, mabuk adalah sesuatu yang indah dalam hidup ini dan sebagainya dan sebagainya, dihiasi oleh syaitan pada diri kita. Bila itu semua berhasil, maka kita sudah termasuk orang yang merugi, orang yang telah keluar dari jalan istiqamah yang Allah perintahkan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu khatib mengajak kita semua, diperlukan sikap istiqamah kita pada jalan Allah. Jangan pernah berturutkan hawa nafsu kita, dan kita harus sadar bahwa iblis dan syaitan itu merupakan musuh nyata dalam kehidupan kita, dan kita harus dapat tempatkan mereka sebagai musuh sehingga kita tidak terjerumus dalam godaan-godaan yang dibawakan oleh makhluk laknatullahi itu. Dan Allah telah berfirman untuk terus istiqamah dalam jalan yang lurus. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini jalan lurus yang Allah telah perintahkan kita adalah jalanku yang benar, maka ikutilah jalan lurus tersebut. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan syaitan, karena jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah yang menuju syurganya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu khatib mengajak kita semua, walaupun dalam kondisi yang sulit di masa pandemi ini, selalulah kita istiqamah dalam iman, amal soleh, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar para malaikat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah selalu mendampingi kita, selalu menjaga kita, selalu memberikan jalan terbaik buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga wabah corona ini juga para malaikat yang akan menjaga kita. Tidak ada usaha kita selain daripada Allah dengan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita dari penyakit yang kita takuti ini. Dan semoga dengan istiqamah juga syaitan tak berdaya, sehingga Allah selalu limpahkan rahmat kepada kita. Dengan karunia-Nya kita dapat menjalani, dan Allah berikan kemuliaan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, seandainya ajal kita telah tiba dan kita kembali kepada Allah pada masa pandemi ini, semoga kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Sebagaimana pada ayat tadi, kita tidak takut karena syurga telah menanti kita. Kembali kepada Allah dengan kalimah thayyibah,
dengan syurga yang Allah bentangkan, yang malaikat bentangkan di hadapan kita, bahwa syurga yang Allah janjikan kamu akan menempatinya, sehingga kita kembali kepadanya dalam keadaan tersenyum, bergembira, dan kita tidak gundah karena yang kita tinggalkan berupa anak, istri, dan harta kita. Malaikat telah menjanjikan menjaga dengan baik. Harta kita akan ditasarufkan oleh anak istri kita pada jalan yang benar, sehingga kita tidak gundah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.